Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi waqtafa atharahu ila yaumiddin. Para jamaah sekalian, bapak-bapak dan para ikhwan yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kita masih dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat dalam rangka menambah bekal kita untuk perjalanan panjang negeri akhirat. Demikian juga kita bersyukur kepada Allah atas segala kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga kita dapat hadir di Masjid Anwar Aza Masruni ini dalam rangka menuntut ilmu syar'i, yang mana dengan ilmu tersebut kita berharap dapat membimbing kita menuju jalan yang benar sampai akhir hayat kita. Salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga tercurah limpahkan kepada keluarga, sahabat dan para pengikut beliau yang mengikuti dengan benar sampai hari kiamat. Para jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih di tafsir surat Al-Bayyinah, yaitu bukti yang nyata. Bukti yang nyata. Yang mana yang kita singgung pada pertemuan yang lalu, bukti yang nyata itu adalah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, mari kita baca sekali lagi surat Al-Bayyinah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita keberkahan dengan membacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin mukhlisina lahuddina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah.
innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu anhu zalika liman khasyiya rabbah. Nah, Bapak-bapak sekalian dan para ikhwan rahimani wa rahimakumullah, surat Al-Bayyinah sebagaimana yang telah kita jelaskan bahwasanya surat Al-Bayyinah adalah surat ke-98, total ayatnya ada 8 ayat. Para ulama berselisih pendapat apakah surat ini Makkiyah atau Madaniyah. Namun yang kita kuatkan pada pertemuan yang lalu bahwasanya surat ini surat Madaniyah. Kenapa? Karena surat ini mengandung isi tentang orang kafir dari dua golongan. Pertama orang musyrik, yang kedua ahli kitab. Kalau kita katakan ini Makkiyah, di fase Mekah itu belum ada namanya ahli kitab. Maka ayat ini atau surat ini insya Allah yang lebih kuat adalah pindah ke negeri atau ke kota Madinah. Madinah dahulu dikenal dengan nama Yasrib. Sebelum Nabi SAW datang dikenal dengan Yasrib, negeri yang banyak pohonnya, negeri yang banyak pohon kurmanya. Nah, orang-orang Yahudi ini Bapak-bapak sekalian terdiri dari terdiri dari 3 suku besar yang tinggal di kota Madinah. Jadi ketika itu ada 3 suku besar yang ada di kota Madinah. Yang pertama namanya Yahudi Bani Nadir. Yang kedua Yahudi Bani Quraizzah. Yang ketiga adalah Yahudi Bani Qainuqa. Jadi ada 3 kabilah besar orang-orang Yahudi ahli kitab. Yang pertama adalah Bani Nadir, dan mereka menunggu datangnya Nabi terakhir. Dan telah kita sebutkan bagaimana mereka betul-betul mengetahui tentang Nabi terakhir itu sebagaimana mereka mengenal anak mereka sendiri. Namun ketika Nabi SAW betul-betul diutus dan ternyata Nabi adalah dari golongan atau dari keturunan Ismail alaihissalam, mereka enggan menerima kenyataan itu. Dengan itulah yang dikenal dengan Al-Bayyinah, yakni bukti yang nyata bahwasanya sejatinya mereka itu tidak mau beriman, ya, lisannya saja mengatakan mereka itu beriman. Demikian juga orang-orang musyrik sebagaimana yang telah kita sebutkan kemarin bahwasanya orang-orang musyrik itu begitu sangat cinta, sangat menyanjung, sangat memuji Nabi SAW. Dilihat dari keturunan Nabi Muhammad ini orang hebat. Anaknya Abdul Muttalib, ya, dia cucunya. Dia adalah cucunya Abdul Muttalib, yang mana Abdul Muttalib ini merupakan orang yang sangat terpandang. Telah kita kisahkan bagaimana di surat Al-Fil, Abdul Muttalib ini ditemui oleh siapa? Abraha mengatakan, siapa pemimpin kalian? Maka datanglah Abdul Muttalib. Ya, Abdul Muttalib datang. Kemudian kata Abraha, bagaimana pendapatmu kalau aku hancurkan Ka'bah? Kata Abdul Muttalib, aku datang ke sini untuk mengambil unta-unta yang engkau sita, karena itu merupakan tanggung jawabku untuk kaumku. Sedangkan Ka'bah itu ada Tuhannya. Ya, makanya Abraha terkaget-kaget dengan ucapan Abdul Muttalib tersebut. Nah, punya cucu namanya Muhammad, dan Nabi Muhammad SAW dikenal dengan akhlak yang begitu mulia, sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan di dalam surat Al-Qalam. Ya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad betul-betul di atas akhlak yang begitu agung, begitu mulia.
Bahkan Nabi SAW dikenal dengan Al-Amin. Pernah suatu hari Nabi naik ke atas bukit dan mengatakan, ya Sabaha, ya Sabaha, wahai wahai orang-orang Mekah, wahai orang-orang Mekah, ya ada peringatan, mereka berkumpul. Ya, kalau aku mengatakan di balik gunung ini ada pasukan yang akan menyerang, apakah kalian akan membenarkan aku? Kata mereka, iya, engkau adalah orang yang jujur. Maka ketika Nabi memperingatkan mereka dari azab yang pedih, yaitu untuk bertauhid kepada Allah, mereka pun enggan. Ya, mereka pun enggan. Maka ini yang dikenal dengan al-bayyinah. Inilah yang dikenal dengan al-bayyinah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Bayyinah ayat pertama, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Yang artinya orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Bukti yang nyata. Siapa itu? Jadi utusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan ayat ini. Menjadi dua pendapat. Yang pertama, yang dimaksud adalah bahwa ahli kitab dan kaum musyrikin tidak akan melepaskan diri dari kesyirikan sampai datang bukti yang nyata, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka sebagian mereka beriman kepada Nabi dan melepaskan kesyirikan mereka, ya, dan sebagian lain tidak. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, bahwasanya ahli kitab dan kaum musyrikin tidak meninggalkan pujian-pujian terhadap Nabi Muhammad SAW, ya, sampai Muhammad Nabi SAW itu mengaku sebagai seorang nabi. Ya, sebagaimana kita sebutkan, bahwasanya orang Yahudi memuji-muji nabi terakhir, namun ternyata nabi terakhir itu datangnya dari Ismail, maka mereka pun tidak mau percaya. Sedangkan orang musyrik sangat mengenal Nabi SAW, bahwasanya dia adalah orang yang jujur, terpercaya, namun ketika mengajak kepada tauhid, mereka pun tidak mau mengikuti. Maka dua pendapat ini insya Allah dua-duanya benar. Ya, yang pertama bahwasanya mereka tidak akan mau meninggalkan agama mereka sampai datang bukti yang nyata. Apa? Diutusnya Nabi. Ini betul. Yang kedua mengatakan mereka terus memuji-muji Nabi Muhammad, menunggu-nunggu Nabi terakhir sampai datang Nabi terakhir itu. Ketika Nabi terakhir itu datang, sebagian beriman, sebagian lagi tidak mau beriman. Ya, maka ini masuk dengan al-bayyinah di sini adalah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan. Namun sebelumnya, Bapak-bapak sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada rahasia kenapa Allah Subhanahu wa taala memisahkan orang kafir menjadi dua bagian. Yang pertama, Allah sebut orang kafir itu ahlil kitab. Yang kedua, Allah sebut orang kafir itu musyrikin. Apa bedanya? Maka dalam ayat ini jelaskan bahwasanya hukumnya berbeda. Orang ahli kitab, iya dia kafir, namun ada kespesialan untuk mereka. Kespesialan untuk mereka. Minimal ada dua kespesialan untuk mereka. Yang pertama, sembelihan ahli kitab, baik itu Yahudi atau Nasrani, sembelihannya itu halal untuk kita makan. Sembelihannya halal. Jadi kalau ada orang Yahudi atau orang Nasrani menyembelih, maka halal untuk kita makan sembelihannya. Dan ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Maidah ayat 5. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum." Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal untukmu dan makananmu juga halal untuk mereka. Halal. Jadi kita menerima hadiah ahli kitab boleh. Dan ini diterima atau diamalkan oleh Nabi SAW. Bukan hanya menyampaikan ayat Allah, namun Nabi melaksanakannya. Masih ingat kisah bagaimana Nabi SAW diracun oleh orang Yahudi? Yang mana Nabi SAW diberikan hadiah kambing guling. Ternyata dagingnya tersebut telah dibumbui racun yang begitu mematikan. Nabi menerima makanan itu dan Nabi bagi-bagi kepada sahabat. Ketika dibagi-bagi kepada sahabat, langsung beberapa sahabat yang makan langsung meninggal. Sedangkan Nabi SAW merasa sakit yang begitu kuat, sampai Nabi SAW begitu merasa nyeri dan sakit. Lantas Nabi SAW memanggil wanita yang memberikan hadiah itu. Kata Nabi SAW, kenapa engkau berikan racun kepada kami?
Kata wanita tersebut, di dalam kitab kami nabi yang asli itu tidak akan mati kalau diracun, kata dia. Itu kata perempuan Yahudi itu. Dan nabi tidak mati. Apakah perempuan itu masuk Islam? Tidak. Ya, memang betul-betul enggan mereka. Sahabat-sahabat lain yang meninggal, Nabi SAW tetap hidup. Namun terakhir ketika Nabi SAW sakaratul maut, Nabi mengatakan kepada anaknya beliau Fatimah, ya, dan kepada istrinya beliau Aisyah, kata beliau SAW, racun yang pernah aku makan itu masih ada rasa sakitnya sampai sekarang. Artinya racun itu betul-betul ya sangat mematikan. Makanya sahabat yang lain sekali makan langsung meninggal, sedangkan Nabi SAW diberikan perlindungan oleh Allah, tidak mati, menunjukkan bahwasanya Nabi SAW itu ya betul-betul nabi. Nah, di sini poinnya bahwasanya Nabi memakan sembelihan ahli kitab. Boleh, asal dia Yahudi, asal dia Nasrani, boleh. Adapun sembelihan orang musyrik selain ahli kitab, apapun agamanya, mau agamanya Shinto, mau agamanya apa lagi? Tao, ya. Agama apa lagi? Atau Buddha, Hindu, apa lagi? Konghucu, apa lagi? Agama apa lagi? Semua agama yang tidak memiliki kitab, ahli kitab, dia tidak punya Taurat, dia tidak punya Zabur, maka disebut musyrik. Maka sembelihannya tidak boleh kita makan. Tidak boleh. Tidak boleh kita makan sembelihannya, tidak boleh. Ya, tidak boleh kita sembelih. Ini kespesialan yang pertama. Kespesialan yang kedua adalah wanita-wanita ahli kitab boleh dinikahi oleh laki-laki muslim. Wanita-wanita ahli kitab boleh dinikahi oleh orang-orang muslim, boleh, halal. Namun adapun laki-laki ahli kitab haram menikahi wanita muslimah. Jadi tidak berlaku kebalikan. Kita boleh ngambil mereka, mereka tidak boleh ngambil perempuan kita, tidak boleh. Jadi ini tidak berlaku kebalikan, kita saja yang boleh. Dan ini menunjukkan bahwasanya laki-laki itu memang qawwam, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat An-Nisa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu penegak bagi wanita. Artinya setelah menikah harus dibimbing ya sampai dia mau masuk Islam, bukan dibalik, nikah kita dengan ahli kitab, anak kita semuanya jadi ahli kitab. Ini salah. Ya, kalau begitu banyak sekali muslimah yang harus kita nikahi. Ya, tidak usah ngambil ahli kitab. Bukankah wanita-wanita muslimah juga banyak yang belum nikah? Sampai tembus 30, 40, bahkan sebagian ada yang 50 belum nikah. Ini kenyataan. Daripada kita pilih ahli kitab, pilihlah wanita-wanita. Ya, dan ini sebagaimana yang Allah firmankan juga di dalam surat Al-Maidah ayat ke-5. Lanjutannya, kata Allah, wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladina utul kitab min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinin ghaira musafihin wala muttakhidhi akhdan. Begitu juga kata Allah, dihalalkan bagi kamu untuk menikahi perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang suci, yang menjaga dirinya, bukan penzina, dari ahli kitab. Boleh, halal kita nikahi. Ya, ahli kitab sebelum kalian, jika kalian memberikan mahar kepada mereka dengan benar, dengan baik, ya, dengan baik, ghaira musafihina wala muttakhidhi akhdan, bukan dengan cara yang haram, bukan dengan cara perselingkuhan dan lain sebagainya. Ya, jadi boleh kita menikahi wanita ahli kitab, berbeda dengan orang-orang musyrik. Kita tidak boleh menikahi wanita musyrik, tidak boleh. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 221, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Kata Allah, dan janganlah kamu sekali-kali menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Jadi beriman dahulu baru menikah. Ya, beriman dulu baru menikah. Sesungguhnya hamba sahaya budak wanita jauh lebih baik daripada wanita-wanita musyrik tersebut, walaupun wanita musyrik menarik hatimu. Tidak boleh, haram, tidak boleh kita nikahi musyrik. Maka disinilah kita tahu perbedaannya.
Mengapa Allah bedakan antara ahli kitab dengan ghairu ahli kitab, ya, berbeda dengan orang ahli kitab dengan bukan ahli kitab, ya. Jadi kita boleh menikahi wanita ahli kitab, boleh, ya. Tapi wallahu alam di negeri kita sepertinya tidak boleh nikah beda agama itu, ya. Jadi harus satu agamanya. Tapi secara hukum boleh. Kan lebih bagus lagi kalau wanitanya masuk Islam dulu baru kita nikahkan. Namun catatan penting bapak-bapak sekalian, harus kita jaga anak-anak perempuan kita, saudari-saudari kita. So, apalagi semua dalam lingkungan keluarga kita jaga. Banyak sekali sekarang wanita-wanita muslimah dengan mudah menikah dengan laki-laki musyrik. Bahkan menikah dengan laki-laki ahli kitab, bahkan bukan hanya ahli kitab, menikah dengan musyrik. Dan ini hukumnya haram. Sama saja dia dengan zina. Tidak boleh, ya, tidak boleh. Kalau terjadi harus faskhun nikah, harus dibatalkan, tidak sah pernikahan itu, tidak ada kehormatan dalam pernikahan itu, harus dipisahkan, ya. Kalau punya anak, anaknya dinisbatkan kepada ibunya, tidak boleh dengan bapaknya. Hati-hati. Dan ini banyak terjadi karena by accident, ya. Ini terjadi karena apa? By accident, karena kejadian, bukan karena ya awalnya teman saja, ya dipengaruhi, akhirnya terjadi yang tidak diinginkan. Maka hendaklah wanita-wanita, bapak-bapak sekalian, dijaga, tumbuhkan rasa malu kepada anak-anak wanita kita. Tumbuhkan rasa malu. Tidak apa-apa anak kita tidak bergaul dengan orang, bapak. Ya, lebih baik anak kita pingit dalam rumah daripada kita biarkan dia bebas namun kita tidak bisa mengontrol pergaulannya. Bahkan di rumah pun jangan merasa aman. Anak saya sudah kurung di dalam rumah, tapi di dalam kamarnya itu ada handphone, ada internet. Itu jauh lebih rusak daripada dia di luar. Di luar dia malu, joget-joget, tidak pakai jilbab, tidak pakai pakaian. Di dalam kamarnya dia bebas. Ya, maka harus kita betul-betul jaga, karena wanita ini lemah. Ya, lemah, akal logikanya itu lemah. Dibujuk rayu dengan perasaan, dia terjatuh dengan bujuk rayu tersebut. Maka hendaklah kita betul-betul jaga anak wanita kita. Bukan hanya anak wanita, saudari-saudari kita, ya, keluarga-keluarga kita jaga semua, jangan sampai seperti itu. Karena wanita harus memiliki iffah, rasa kemuliaan, ya, rasa kesucian diri harus dijaga. Jangan khawatir, ya, nanti kalau saya tidak keluar, kapan saya punya jodoh? Itu kewajiban kita sebagai wali, mencarikan yang terbaik. Boleh tidak kita menyodorkan anak kita kepada orang yang baik? Boleh. Dan itu dilakukan oleh seorang sahabat mulia, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika anak beliau Hafsah binti Umar, suaminya meninggal. Suaminya ikut berperang pada perang Badar, qadarullah terluka. Pulang dari perang Badar, suaminya sakit dan meninggal. Maka setelah habis masa iddahnya, Umar datang menemui sahabat untuk menawarkan Hafsah anak beliau. Yang pertama kali beliau datangi siapa? Abu Bakar, orang terbaik, Pak. Jadi yang harus kita cari itu yang pertama orang terbaik. Ini tingkatannya. Kalau mau menyodorkan anak gadis kita, saudari kita, pilih yang terbaik. Maka Abu Umar bin Khattab pun menyodorkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Abu Bakar, anakku sudah habis masa iddahnya, nikahi anakku, kata Umar. Abu Bakar diam, tidak memberikan jawaban. Maka Umar pun berpaling. Wah, berarti kamu nggak ngasih jawaban. Sudahlah, aku tawarkan yang lain. Ketika itu Umar menawarkan kepada Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Namun saat itu Utsman bin Affan masih sedih karena istri beliau yang pertama namanya Ruqayyah baru meninggal. Maka kata Utsman, "Ndaklah. Aku belum ada kepikiran untuk itu. Ya, aku masih bersedih istriku meninggal." Maka Umar pun sedih, akhirnya ngelapor dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, aku nawarkan anakku pada Abu Bakar, dia tidak menjawab. Aku tawarkan kepada Utsman, dia pun menolak," katanya. "Gimana ya Rasulullah?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bagaimana kalau aku yang menikahi?" Maka tentu sangat senang sekali Umar bin Al-Khattab menerima lamaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Hafsah pun dilamar oleh Nabi dan dinikahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah terjadi akad nikah, Abu Bakar pun mendatangi Umar. Kata Abu Bakar, "Wahai saudaraku, kalau bukan karena aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut nama Hafsah, pastilah aku telah terima tawaranmu.
Tapi aku pernah mendengar Rasul menyebut Hafsah, dan aku tak mungkin menyebutkan hal itu kepada dirimu. Nanti aku sebut nama Hafsah. Nabi pernah nyebut Hafsah, namun ternyata Nabi tidak ingin menikahinya. Alangkah kecewanya hatimu. Maka pun aku diam, tidak memberikan jawaban. Aku tidak bilang iya, aku tidak bilang tidak, sampai engkau bertemu Nabi. Dan ternyata memang betul Nabi ingin menikahi Hafsah. Ini teman Pak, luar biasa. Rela dia dibenci oleh temannya demi menyelamatkan temannya sendiri ya. Dan ini luar biasa, pelajaran yang besar yang harus kita ambil pelajarannya dari sahabat Abu Bakar dan Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, kita lanjutkan ayat kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah, yaitu seorang rasul dari Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang membacakan lembaran-lembaran yang suci, lembaran-lembaran yang suci ya. Maka yang dimaksud dengan al-bayyinah disebut adalah rasulun. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfaqina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jawabannya ada di ayat kedua, Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Itu jawabannya ya. Maka Al-Quran ini merupakan lembaran yang suci yang diberikan kepada Nabi SAW. Dalam sebuah asar disampaikan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, kata Abdullah ibnu Mas'ud, sesungguhnya Allah melihat kepada hati-hati para hamba, maka Allah Subhanahu wa taala mendapati hati yang paling suci adalah hati Muhammad. Maka Allah ambil hati Muhammad untuk menerima Al-Quran. Allah jadikan Nabi SAW sebagai Nabi dan Rasul. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati-hati manusia yang lain, maka Allah mendapati hati para sahabat yang paling suci. Maka Allah ambil hati para sahabat menjadi penolong, teman setia bagi Nabi SAW. Jadi Nabi itu adalah makhluk pilihan. Untuk makhluk pilihan diberikanlah kitab pilihan. Kitab apa? Al-Quran. Dan Al-Quran ini betul-betul suci, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Fussilat ayat 42. Kata Allah Subhanahu wa taala, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wa min khalfihi wala min khalfi tanzilum min hakimin hamid. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan didatangi oleh kebatilan baik dari depan maupun dari belakang, pada masa lalu ataupun yang masa depan, yang diturunkan dari Tuhan yang maha bijaksana dan lagi maha terpuji. Jadi tidak pernah Al-Quran ini bisa dirubah masa lalu ataupun masa depan, tidak mungkin bisa. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikra, yaitu Al-Quran, dan sesungguhnya kamilah yang langsung menjaganya. Maka Al-Quran ini disebut mutahhar, suci, suci dari segala bentuk gangguan ya. Dan ini juga senada dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Waqiah, bahwasannya Al-Quran ini adalah suci. Tidak boleh memegang Al-Quran ini kecuali orang-orang yang suci. La yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh memegangnya kecuali orang-orang yang suci. Maka para ulama berselisih pendapat. Yang dimaksud dengan tidak boleh menyentuhnya kecuali orang-orang suci menjadi dua pendapat. Yang pertama adalah Al-Quran pada saat Al-Quran masih di lauh mahfuz, maka tidak ada yang boleh menyentuhnya kecuali malaikat-malaikat yang diberikan izin oleh Allah. Yang kedua, sebagaimana zahir ayat, adalah kita tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali kita dalam keadaan suci ya. Maka barang siapa yang mengambil pendapat kedua, maka dia telah mengambil kehati-hatian ya. Tidak boleh memegang Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Ini pendapat yang kehati-hatian. Namun kalau memilih pendapat yang pertama, maka ini maksud dengan tidak boleh menyentuh kecuali orang-orang yang suci, dimaksud adalah para malaikat untuk memegang ya Al-Quran di dari lauh mahfuz. Nah, berbeda dengan kitab-kitab yang lain ya, seperti Taurat ya. Maka Taurat Allah Subhanahu wa taala wakilkan penjagaannya kepada ahli kitab, kepada pendeta-pendetanya. Namun sayangnya mereka merubah kitab Allah tersebut. Naam. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebagai suhufan mutahharah, lembaran-lembaran yang suci. Ya, lembaran-lembaran yang suci. Jadi Al-Qur'an ini merupakan lembaran-lembaran. Ya, dan yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini munajjaman, bertahap. Bertahap, tidak sekali turun. Berbeda dengan Taurat. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Taurat sekaligus. Ya.
Allah Subhanahu wa taala langsung turunkan Taurat sekaligus ketika Nabi Musa alaihi salatu wasalam melakukan miqat, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala selama arba'ina lailah, 40 malam. Ya, langsung turun Taurat sekaligus. Namun kalau Al-Qur'an bertahap. Al-Qur'an turun selama 23 tahun, mulai dari Iqra sampai terakhir. Turun firman Allah Subhanahu wa taala secara bertahap. Dan kebanyakan turunnya itu menyesuaikan dengan kejadian, dengan kondisi, ya. Bahkan ada beberapa ayat itu dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seorang sahabat, ya. Contohnya saja cerita tentang Ubay bin Ka'ab, ya, tentang Ubay bin Ka'ab. Kata Nabi SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik, Nabi pernah berkata, "Wahai Ubay, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku untuk membacakan ayat ini kepadamu." Maka Nabi SAW mengatakan, "Ya lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab." Kata Nabi, sesungguhnya aku diperintahkan oleh Tuhanku untuk membacakan ayat ini kepadamu, wahai Ubay. Maka Nabi membacakan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfaqina hatta ta'tiyahumul bayyinah sampai selesai. Maka setelah mendengar itu, apa pertanyaan dari Ubay? "Ya Rasulullah, sammani, apakah Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkanmu itu menyebut namaku Ubay bin Ka'ab?" Maka kata Nabi SAW, "Na'am, Allah menyebut namamu Ubay bin Ka'ab." Fabaka, maka Ubay bin Ka'ab pun langsung menangis, merasa Ubay, siapa Ubay? Namun Allah Subhanahu wa taala langsung sebut namanya. Ini beda, Pak. Ketika ayat Quran itu turun perlahan, maka itu lebih merasuk kepada hati. Makanya Allah jelaskan, kadzalika linusabbita bihi fuadak. Demikian itu kami jadikan Quran itu turunnya bertahap untuk menjadikan fuadak itu berkuat, untuk kokoh hatimu, pendirianmu. Maka Allah sesuaikan. Maka kira-kira kalau seandainya Quran itu turun kepada Ubay dan Allah langsung sebut nama Ubay, itu kira-kira Ubay gimana menganggap ayat itu? Demikian spesial. Pasti dia akan hafal, pasti dia akan betul-betul memahami, pasti dia akan betul-betul mengamalkannya. Ini salah satu faedahnya. Kemudian jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan pada ayat yang ketiga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fiha kutubun qayyimah." Di dalamnya terdapat kitab-kitab yang lurus. Nah, ini ada pertanyaan. Gimana kita sebut Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an, kemudian Allah sebut Al-Qur'an itu ada kitab. Apa sejatinya makna kitab di sini? Maka kata para ulama, kitab di sini artinya hukum. Makanya di Indonesia juga menerapkan KUHP, kitab kan? KUHP itu apa kepanjangannya? Kitab Hukum Pidana, ya, atau Kitab Hukum Pidana, ya, Perdata gitu ya. Jadi disebut kitab karena berisi hukum-hukum. Fiha kutubun qayyimah, maka makna kitab adalah hukum. Di dalamnya terdapat hukum-hukum yang lurus. Di dalamnya terdapat hukum-hukum yang lurus. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan Al-Qur'an itu menjadikan Al-Qur'an sebagai pemutus perkara bukan hanya untuk orang Islam, namun menjadi pemutus perkara untuk semua manusia. Untuk semua manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi SAW menjadi pemutus perkara untuk orang muslim ataupun untuk orang selain muslim. Makanya pada zaman Nabi SAW ada orang-orang kafir datang menemui Nabi SAW meminta keputusan perkara di antara mereka. Bahkan sebagaimana yang sangat masyhur kisahnya tentang ada orang Yahudi, ya, orang Yahudi yang rumahnya di Mesir. Ketika itu yang menjabat sebagai pemimpin kaum muslimin adalah Umar bin Al-Khattab. Dan saat itu Umar bin Al-Khattab memerintahkan seorang sahabat, Amr ibn Al-As, Amr bin Al-As, untuk membuka kota Mesir. Makanya di Mesir itu ada masjid yang besar namanya Masjid Amr bin Al-As. Ada masjid besar. Maka ketika itu Amr menjadi gubernur, pemimpin di sana. Nah, salah satu proyeknya adalah perluasan masjid. Maka ketika perluasan masjid itu kenalah rumah seorang Yahudi ini. Dan orang Yahudi ini tidak mau membebaskan tanahnya, tidak mau, kecuali dengan harga yang sesuai menurut dia. Nah, maka waktu itu ketika kaum muslimin menang kuat, ya, akhirnya nggak diperdulikan, dikasih sesuai
disetujui oleh pemimpin. Maka akhirnya orang Yahudi ini tidak puas, datang dia kepada pemimpin kaum muslimin. Siapa? Umar bin Al-Khattab. Agamanya apa, Pak? Yahudi. Diladeni oleh Umar, datang jauh-jauh dari Mesir sampai ke kota Madinah. Waktu itu pemimpin kaum muslimin tinggalnya di kota Madinah, mengadukan, engkau adalah pemimpin umat Islam. Iya. Tahukah engkau bahwasannya bawahanmu tuh yang ada di Mesir, dia telah menzalimi aku, dia telah menghancurkan rumahku, kemudian dia ganti yang tidak sesuai dengan yang aku mau. Maka dikisahkan di situ bahwasannya Umar bin Al-Khattab mengambil tulang, kemudian digaris dengan pedangnya dengan garis lurus. Ya, akhirnya dibawa. Kata Umar, berikan ini kepada dia. Maka ketika mendapat tulang yang bergaris lurus, maka Al-Amr bin Al-As pun gemetar dan mengatakan kepada pasukannya, kembalikan lagi rumah orang itu, kembalikan lagi rumah orang itu. Maka orang itu terkaget-kaget, kok cuma ada tulang digarisi, kamu langsung gemetar dan ketakutan, kembalikan lagi rumahku, kenapa? Maka kata Amr bin As mengatakan, sesungguhnya ini pesan yang sangat menakutkan bagiku. Umar menggaris ini di atas tulang mengingatkan aku bahwasanya tempat kembaliku adalah tanah dan aku akan menjadi tulang. Garis lurus ini menandakan bahwasanya aku harus menegakkan hukum Allah yang lurus, yaitu keadilan. Maka aku tidak boleh menzalimi walaupun engkau adalah orang kafir. Ya, akhirnya kitab ini menjadi pedoman untuk semua manusia. Jangan sampai kita menganggap Al-Quran ini pedomannya orang Islam. Tidak. Al-Quran ini pedoman semua manusia. Ya, bahkan bukan hanya manusia, pedoman bagi jin dan manusia. Makanya kalau bapak-bapak lihat, para ikhwan lihat di dalam Al-Quran ada surat jin. Ternyata jin pun belajar Al-Quran. Ya, tapi gimana cara belajarnya? Ya, kita tidak tahu. Ya, jangan juga kalau ada yang kerasukan jin kita tanya, apakah kamu hafiz Quran? Aku hafiz Quran. Ya, jangan percaya. Ya, jadi kalau ada yang kerasukan bapak-bapak sekalian, terus kita ngobrol dia jawab, jangan percaya ucapannya. Kata Nabi SAW, kazub, jin itu pendusta. Orang yang tampak kasat mata di hadapan kita saja kita tidak bisa memastikan dia jujur atau dusta, apalagi jin yang tak tampak mata. Masa kita percaya dengan ucapan dia? Tidak bisa dipercaya, Pak. Ya, kita kan ketemu nih, kita yakin nggak teman kita tidak bohongi kita? Kan tidak tahu. Ya, bagaimana lagi kalau kita bertemu dengan jin? Maka kalau ketemu jin jangan banyak ngobrol, usir saja. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama yang lain. Ya, contohnya Imam Ahmad bin Hambal. Ketika ada orang kerasukan, Imam Ahmad lagi majelis, Imam, ada orang kerasukan. Kata Imam Ahmad, ambil sendalku ini, bilang kepada dia, ini sendal Ahmad, keluar kau. Maka dipukul oleh orang itu, dipukul pakai sendalnya Ahmad. Ini sendalnya Imam Ahmad. Uhruj aduwallah, keluarlah wahai musuh Allah, keluar jinnya. Ya, maka ketika Imam Ahmad meninggal, ya diambil sendalnya. Ada yang kerasukan lagi, wah ini jimatnya. Ini sendal Imam Ahmad, dipukul, keluarlah kau musuh Allah. Senyum dia. Loh, kok kamu senyum, kok nggak keluar, katanya gitu. Dulu aku takut karena Imam Ahmadnya, bukan karena sendalnya. Sekarang Imam Ahmad ini sudah meninggal, sendal ini tidak bermanfaat. Ini dalil bapak-bapak sekalian, walaupun kisah tidak bisa jadi dalil ya, namun ini menjadi penuat logika kita. Yang menjadikan jin itu takut bukan alatnya, namun ketauhidan pada diri seseorang. Jadi kalau kita yakin dengan benda-benda sakti, ya, buang itu semua. Bisa jadi itu sakti karena ketauhidan orangnya. Imam Ahmad sangat bertauhid, maka jin pun takut. Tapi ketika kita hanya berpangku dengan benda gitu ya, ketawa malah jinnya ya. Bahkan jin itu bisa jadi makin main-main dengan kita. Maka jangan percaya jimat-jimat, dan itu termasuk perbuatan syirik. Insyaallah kita lanjutkan setelah azan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita lanjutkan ke ayat yang keempat. Allah berfirman, "Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah." Dan tidaklah mereka terpecah belah, yaitu orang-orang ahli kitab, melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Jamaah sekalian semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-bayyinah yang dimaksud adalah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka terpecah, ada yang beriman, terus beriman bahwasanya Nabi terakhir adalah Muhammad, walaupun datang dari Ismail tetap beriman. Namun sebagian besar dari mereka tidak mau beriman. Namun ketahuilah bahwasanya orang Yahudi itu sejak awal sudah terpecah belah. Sejak awal
Makanya ketika menafsirkan ayat ini, Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala di dalam kitab tafsirnya, Tafsir Ibnu Katsir, beliau membawakan sebuah hadis yang terkenal. Kata Nabi SAW, iftaraqal yahudu ala ihda wa sintaini wa sab'ina firqatan wa tafarraqatin nasara ala ihda aw sintaini wa sab'ina firqatan wa taftariqu ummati ala salasin wa sab'ina firqatan. Kata Nabi SAW, orang-orang Yahudi itu terpecah belah menjadi 71 atau 72 golongan. 71 atau 72 golongan. Sedangkan orang Yahudi juga sama, terpecah menjadi 71 atau 72 golongan. Kemudian Nabi menjelaskan bahwasanya umatku akan terpecah belah lebih banyak lagi menjadi 73 golongan. Dan dari setiap golongan itu hanya satu yang lurus. Dari golongan Yahudi, satu yang lurus adalah yang beriman dengan kedatangan Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW. Dari kalangan Nasrani juga sama, yang benar cuma satu, yang beriman dengan Nabi SAW. Begitu juga dari kalangan Muslim, namun bedanya orang Muslim. Makanya Nabi mengatakan ummati, ya, hukumnya mereka Muslim, tidak boleh kita kafirkan, Pak. Mereka itu Muslim, namun Muslim yang jalannya tidak sesuai, ya, yaitu manhajnya. Nah, siapa yang satu selamat itu adalah yang mengikuti manhajnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Itulah yang sedang kita pelajari sekarang. Dari 73 golongan itu hanya satu yang selamat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, qalu man hiya ya Rasulullah. Kata para sahabat, siapa satu orang itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, ma ana alaihi wa ashabi, yaitu orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Itu garis pembedanya, yang mengikuti Nabi dan para sahabat Nabi SAW dengan benar, ya, dengan benar. Itulah yang dikenal dengan manhaj salaf. Itulah yang dikenal dengan manhaj salaf. Itulah yang dikenal dengan ahlus sunnah wal jamaah. Itulah yang dikenal dengan al-firqatun najiyah. Itulah yang dikenal dengan at-ta'ifah al-mansurah. Itulah yang dikenal dengan ashabul hadis. Itulah yang dikenal dengan ahlul athar. Itulah yang disebut dengan orang-orang tadi adalah orang yang mengikuti Nabi dan para sahabat, ya. Apa yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabat diikuti oleh para ulama, itu yang kita ikuti. Adapun yang melenceng yang disampaikan oleh para ulama kita tidak ikuti, karena yang kita ikuti adalah Nabi dan para sahabat, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayat kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Kata Allah, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar mereka melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Kata Allah, wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintah. Siapa? Ahli kitab. Wa ma umiru, tidaklah mereka diperintah illa liya'budullah, kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlisin, dengan ikhlas. Ikhlas maknahu tauhid, beribadah kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Orang Yahudi diperintahkan menyembah Allah, mereka menyembah Allah, namun juga mereka menyembah Uzair. Mereka mengatakan Uzair anak Allah. Orang Yahudi menyembah Allah dan menyembah Uzair. Orang Nasrani juga sama, menyembah Allah, namun juga mereka menyembah Isa bin Maryam, dan mereka mengatakan Isa anak Allah, mereka sembah. Orang-orang musyrik di kota Mekah itu pun menyembah Allah, namun mereka juga menyembah berhala. Mereka mengatakan kami punya Tuhan yang ada di langit, kami pun punya Tuhan yang ada di bumi. Yang diperintahkan oleh Allah, kita hanya menyembah Tuhan yang satu, yaitu Tuhan yang telah menghidupkan kita, Tuhan yang telah menurunkan hujan untuk kita, Tuhan yang telah menumbuhkan tumbuhan untuk kita, Tuhan yang telah menjadikan kita memiliki kekuatan, dapat melihat, dapat mendengar, dapat mengecap, dapat melangkah, dapat meraba, dapat berjalan, dapat beraktivitas. Dan Tuhan yang telah dapat menghidupkan dan mematikan kita, Tuhan yang telah menjadikan langit 7 lapis, bumi 7 lapis, yang telah menjadikan
gunung sebagai pasak bumi, itulah Tuhan yang kita sembah. Orang-orang musyrik mengakui itu, Pak. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, katakan kepada orang-orang musyrik, siapa yang telah menciptakan langit dan bumi? Mereka akan mengatakan Allah. Namun sayangnya mereka tetap mempersekutukan Allah dalam ibadah. Makanya Allah firmankan di dalam surat Az-Zumar, kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin. Orang-orang musyrik itu kalau mereka sedang naik kapal di tengah lautan, mereka diterjang ombak, diterpa badai, kena angin topan, mereka takut tenggelam, mereka memohon hanya kepada Allah dengan ikhlas. Karena mereka tahu yang dapat menyelamatkan siapa? Hanya Allah. Doa dengan ikhlas. Tapi kata Allah, falamma najjahum minal ilal barri, namun ketika Allah selamatkan sampai ke daratan, idza hum yusyrikun, maka mereka langsung melakukan perbuatan syirik. Ini yang dilakukan oleh orang musyrik zaman dulu, Pak. Ketika dia di saat leha-leha dapat rezeki yang banyak, mereka nyembah Allah, nyembah juga kepada berhala, nyembah juga kepada bintang, nyembah juga kepada malaikat. Namun ketika mereka sempit, mereka hanya meminta kepada Allah. Itu bedanya. Maka terlihat bedanya antara orang sekarang dengan orang dahulu. Orang sekarang saat leha-leha ndak ibadah, saat sempit kepada selain Allah. Ini menunjukkan bahwasanya kita hidup di zaman keterbelakangan. Sangat kita jauh. Orang musyrik dahulu paham Quran namun tidak mau mengamalkan Al-Quran. Mereka paham bahasa Arab. Allah turunkan Al-Quran dengan bahasa mereka, bahasa yang paling tinggi. Mereka paham namun mereka tidak mau beriman. Sekarang kita sudahlah tidak paham, tidak mau beriman. Ngaku beriman namun tidak paham. Ngaku Islam namun kalau diberikan petunjuk Al-Quran dan hadis, kita katakan wah itu buatan kamu. Ini gimana? Makanya ada seorang ustadz bercerita, ya, guru kami juga bercerita, pernah terjadi diskusi. Dia pernah ngisi kajian, kemudian ada jamaah yang tidak setuju dengan apa yang beliau sampaikan. Akhirnya selesai kajian, datang jamaah itu, Pak Ustadz ini bikin agama baru, katanya. Loh, kok begitu? Masa yang selama ini kita lakukan Pak Ustadz katakan itu bukan agama? Masa Pak Ustadz katakan itu sesat, gitu kan? Maka ketika Ustadz itu menjelaskan, ini loh Al-Qur'annya, ini loh hadisnya. Apa kata Bapak itu? Memang itu Al-Qur'an. Subhanallah. Jadi dia mengatakan bukan, tapi dia tidak pernah baca Quran. Ini loh dalilnya. Ada dalam Al-Qur'an dilarang seperti itu. Dia katakan, emang ini Al-Qur'an, gitu. Padahal ditaruh, inilah Al-Qur'annya. Emang ini Al-Qur'an, gitu. Artinya betapa jauh kita dari Al-Quran, ya. Maka bapak-bapak sekalian, tidak ada satupun di antara kita kecuali harus tetap menuntut ilmu. Penting, ya. Makanya Imam Ahmad ditanya oleh muridnya ketika beliau sakaratul maut, wahai Iman, sampai kapan nuntut ilmu? Kata Imam Ahmad, ilal lahdi, nanti kalau aku sudah masuk liang lahat baru istirahat. Selagi kita masih punya nafas, selagi kita masih bisa berusaha, tetap nuntut ilmu, Pak. Tetap nuntut ilmu. Ya, tapi saya sudah tua, itulah kita manfaatkan sisa umur kita. Tapi saya masih muda, itulah yang kita manfaatkan. Mumpung masih muda, yang tua saja semangat, apalagi yang muda. Jangan jadi alasan. Nantilah kalau saya umur 40, kalau nyampe, kalau 20 lah selesai. Ini jadi pertanyaan kita semua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan ibadah itu harus ikhlas. Harus ikhlas. Karena kalau kita ibadah tidak ikhlas, maka kita bisa jatuh dalam kesyirikan. Bisa jadi masuk dalam syirik kecil membatalkan ibadah itu, atau masuk dalam syirik besar membatalkan semua ibadah kita. Dan bapak-bapak sekalian, perintah untuk mentauhidkan Allah, perintah untuk ikhlas dalam ibadah, itu telah Allah wajibkan kepada semua nabi dan rasul. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat 36, kata Allah, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut taghut, dan sungguh kami telah utus bagi setiap umat seorang rasul yang tugasnya untuk menyeru manusia beribadah hanya kepada Allah, meninggalkan sesembahan selain Allah. Jadi dari Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu perintahnya sama, mentauhidkan Allah. Itu perintah yang pertama. Ya, makanya dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
al-anbiya'u ikhwatun lil allat. Kata Nabi SAW, para nabi itu adalah saudara sebapak. Dinuhum wahid, agama mereka satu, yaitu agama tauhid, namun syariat-syariatnya berbeda-beda. Ya, sebagaimana yang kita bahas di Masjid Al-Madinah, bahwasanya syariat orang-orang sebelum kita, kalau terjadi peperangan, menang, dapat harta rampasan perang, itu syariat orang sebelum kita harus dikumpulkan, nanti disambar api, hilang. Kalau syariat kita, kumpulkan harta rampasan perang, dibagi-bagi. Ya, ini syariatnya berbeda. Dahulu syariat untuk bersuci di zamannya dahulu, di zamannya Nabi Musa alaihissalam, kalau ada kena najis dipotong, Pak, dibuang. Zamannya kita sekarang tinggal dicuci sampai najisnya hilang. Ini kemudahan-kemudahan, ya, kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat kita. Demikian juga sholat. Dulu sholat yang dibebankan kepada nabi-nabi sebelum kita berat, Pak, berat. Ya, bahkan pertama kali kita ini diperintahkan sholat sehari berapa kali? 50 kali, Pak. Kata Nabi Musa alaihissalam kepada Nabi Muhammad, Muhammad minta lagi keringan sama Allah. Maka Nabi Muhammad minta lagi keringanan, minta lagi sampai akhirnya jadi 5 pun Nabi Musa mengatakan minta lagi keringanan. Sesungguhnya kaumku itu lebih kuat daripada kaummu. Itu pun tidak sanggup, kata Nabi Musa, apalagi kamu yang kaumnya lebih lemah, umurnya lebih pendek, pasti tidak sanggup. Apa kata Nabi SAW? Aku malu untuk minta lagi keringanan lebih daripada itu. Maka dengan itu Allah tetapkan 5 berpahala 50. Dengan itu, dengan jawaban Nabi SAW seperti itu, Allah tetapkan 5 waktu namun berpahala 50 waktu. Makanya satu kebaikan diganjar dengan 10 kebaikan. Ini rahmat yang Allah berikan untuk agama kita. Kemudian di sini disebutkan hunafa, hanif. Apa yang dimaksud dengan hanif? Hanif itu bukan lurus, Pak. Hanif itu condong. Jadi hanif itu bukan netral. Hidup kita tidak boleh netral, Pak. Kita harus berpihak. Disebut hunafa, disebut dia hanif kalau dia condong. Condong kemana? Condong kepada kebenaran, condong kepada tauhid. Jadi hidup kita nggak boleh netral, Pak. Hidup kita harus punya kecondongan. Kecondongan pada apa? Pada kebaikan. Walaupun di satu sisi kita mungkin melakukan keburukan, tapi tetap kita condong kepada kebaikan. Contoh, kita mungkin tidak bisa menjadi ahli ilmu, tapi minimal kita cinta dengan ilmu. Cukup itu, Pak. Dengan cinta dengan ilmu kita punya semangat untuk hadir, untuk mendengarkan ilmu. Kita cinta dengan para pembawa ilmu. Kita motivasi anak-anak kita untuk belajar ilmu. Minimal itu, punya kecondongan. Jangan netral. Tidak boleh netral, Pak. Harus condong. Makanya disebut agama Nabi Ibrahim itu agama Hanifiyah, yaitu agama yang condong kepada tauhid, menjauh dari kesyirikan. Kemudian Allah melanjutkan wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah, menegakkan salat, membayar zakat. Menegakkan salat, membayar zakat. Apakah agama Allah itu hanya 2 ini, Pak? Tidak. Kata para ulama tafsir, penyebutan 2 ini karena 2 ini adalah ibadah yang paling agung dalam semua syariat. Salat dan zakat ini bukan hanya syariat Nabi Muhammad, namun syariat ahli kita pun ada salat, ada zakat. Masih ingat cerita Salman? Apa kata pendetanya? Ayo sedekah, zakat. Ketika sudah dapat, dikumpulkan sama pendeta. Pendeta itu agamanya apa? Nasrani. Berarti agama Nasrani sudah ada belum syariatnya? Sudah ada. Masih ingat kata Salman ketika dia lewat ke sebuah gereja, mau ke kebun, ketika melihat gereja ada yang lagi sholat, lagi ibadah. Berarti orang Nasrani punya ibadah sholat, namun kaifiyahnya, tata caranya berbeda dengan tata cara sholat kita. Ya, itu bedanya. Namun syariat itu ada. Sholat ada, zakat ada, bahkan puasa pun ada. Buktinya mana? Dalam ayat, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan untuk orang sebelum kalian. Berarti syariat sebelum kita telah diwajibkan puasa. Jadi penyebutan sholat dan zakat di sini adalah penyebutan karena pentingnya perkara itu, menyebutan atas agungnya perkara itu. Contoh pada firman Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, hafizu ala sholawati was sholatil wusta, jagalah sholat dan juga sholat wusta, sholat asar. Pertanyaan, sholat 5 waktu itu ada sholat asarnya enggak? Ada. Lantas kenapa disebut sholat asar sekali lagi?
Cukup aja kan ngomong hafizu ala sholawat, jagalah sholat 5 waktu maksudnya. Kenapa harus disebut wassolatil wusta? Karena agungnya waktu asar, karena banyaknya orang lalai dari asar. Nah, begitu juga dalam ayat ini disebutkan menegakkan sholat, disebutkan untuk membayar zakat, padahal itu merupakan agama yang lurus. Kenapa disebutkan? Karena agungnya perkara itu, karena besarnya perkara tersebut. Kemudian Allah melanjutkan wadzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus. Itulah agama yang lurus. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, kata Allah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan juga orang-orang musyrik itu tempat kembalinya adalah di neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya. Kekal, Pak. Ulaika hum syarrul bariyah, dan mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Bukan hanya buruk, tapi seburuk-buruk makhluk. Dan ayat ini membantah pemahaman kaum liberal, yang mana kata kaum liberal semua agama sama. Bukankah semua agama mengajarkan kebaikan, melarang zina, melarang kenistaan, melarang mencuri, melarang membunuh? Berarti semua sama, semua agama sama. Kita bantah, ini tidak. Beda, Pak. Apakah sama orang bertauhid dengan tidak bertauhid? Tidak sama. Dia telah gagal di awal, dia tidak memenuhi hak penciptanya. Bagaimana kita katakan sama? Tidak sama. Bahkan mereka berhak menyandang makhluk terburuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal, kata Allah, inna syarrad dawabi indallahi alladzina kafaru fahum la yu'minun. Kata Allah, sesungguhnya seburuk-buruk dawab, binatang melata, seburuk-buruk makhluk, ya, dawab disebut seburuk-buruk makhluk indallah, di sisi Allah, adalah orang-orang kafir dan mereka tidak beriman. Jadi seburuk-buruk makhluk, walaupun wajahnya ganteng, walaupun hartanya banyak, walaupun istrinya banyak, walaupun dia punya aplikasi yang memegang dunia, seburuk-buruk makhluk, Pak. Bahkan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka itu lebih sesat daripada binatang ternak. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum a'adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Kata Allah, sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari bangsa jin dan manusia. Mereka punya hati namun tidak digunakan untuk memahami ayat Allah. Mereka punya mata namun tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka punya telinga namun tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak. Mereka itulah orang-orang yang lalai, kata Allah. Bagaimana mungkin mereka bisa jadi lebih hina daripada binatang ternak? Binatang ternak itu tidak punya akal, Pak. Dia tidak bisa berpikir. Walaupun tidak bisa berpikir, binatang ternak beribadah tidak sama Allah? Beribadah kepada Allah. Ini sudah punya akal, tidak beribadah lagi kepada Allah. Maka mereka menjadi makhluk yang paling buruk. Maka tidak bisa kita katakan sama antara orang beriman dengan orang tak beriman. Afanaj'alul mujrimina kal afanaj'alul mana imam kita? Afanaj'alul dalam surat Al-Qalam, siapa yang hafal? Afanaj'alul, bagaimana mungkin kita menjadikan orang yang beriman sama seperti orang yang fajir, orang yang buruk? Tidak mungkin sama. Orang beriman orang terbaik, orang kafir orang terburuk, tidak mungkin sama, Pak. Beda sekali. Makanya Allah Subhanahu wa taala ia mengatakan hal ini. Dan ini juga jelas dari hadis-hadis Nabi. Contoh, Nabi SAW pernah mengatakan kepada pamannya, wahai pamanku, ucapkan kalimat yang aku dapat bantu engkau di hadapan Allah. Ketika pamannya mau meninggal, Abu Thalib. Namun sampai akhir hayatnya paman Nabi SAW mati dalam kondisi kafir. Kemudian Nabi mengangkat tangan meminta ampun kepada Allah agar pamannya diampuni. Lantas Allah turunkan
Di dalam Al-Quran, di dalam surat Taubah ayat 113 kata Allah, "Maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin." Tidak pantas, tidak boleh bagi seorang nabi ataupun orang yang beriman untuk memintakan ampun bagi orang musyrik. Tidak boleh, haram. Tidak boleh. Lantas ada seseorang yang berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bukankah Abu Thalib itu adalah orang yang paling banyak membelamu semasa dia hidup? Bukankah dia yang menjadi orang yang paling depan untuk membelamu saat semua orang menyakitimu?" Kata Nabi, "Betul. Lantas apa faedahnya untuk dia? Kan dia telah membantu nih, tapi dia tetap masuk neraka." Maka Nabi mengatakan, "Huwa fi dahdahin min nar." Dia itu berada di neraka yang paling atas, bukan yang paling bawah, paling atas. "Laula ana lakana fid darkil asfali minan nar." Kalau bukan karena doaku untuk dia, pastilah dia ada di keraknya neraka, kata Nabi. Berarti Nabi SAW telah berusaha, namun karena dia tidak mengucapkan la ilaha illallah, dia tidak bisa keluar dari neraka. Maka hukumannya paling ringan adalah di permukaan neraka jahanam. Namun di permukaan jahanam hukumannya dipakaikan sendal yang menyebabkan otak mendidih. Itu paling ringan, Pak. Bagaimana lagi kalau ada di dasar api neraka? Ya, maka jamaah sekalian, jangan tertipu dengan dunia. Ya, jangan sampai kita mengejar dunia dengan melalaikan ketaatan kepada Allah. Lebih baik kita sabar. Dunia ini sabarnya sebentar, 60 tahun, 70 tahun, selesai, mati kita. Tapi kalau di neraka tidak ada habisnya, Pak. Sehari bagaikan 1000 tahun. Gimana kalau dapat vonis 30 tahun? Ya, hitung aja berapa hari itu. Ya, nauzubillahi min zalik. Kemudian ayat berikutnya, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, mereka itulah makhluk terbaik. Jadi kalau mau menjadi makhluk terbaik, bagaimana caranya? Beriman kepada Allah. Dan Allah berikan balasan yang luar biasa. Kata Allah, jazaohum inda rabbihim jannat. Balasan bagi mereka di sisi Tuhan mereka surga-surga, yaitu surga-surga Aden. Dan kita tahu surga Aden adalah surga di mana kita bisa berkumpul dengan keluarga. Sekarang kita di dunia mungkin ada yang telah kehilangan orang tuanya, mungkin ada yang kehilangan anaknya, ada yang kehilangan istrinya. Kalau kita beriman, Pak, kita menjadi makhluk terbaik dan kita dapat berkumpul lagi dengan keluarga kita. Andai keluarga kita amalnya sedikit, asal dia beriman, dia bisa dinaikkan derajatnya bersama kita. Atau amal kita sedikit, namun orang-orang tua kita lebih banyak amalnya, kita bisa diangkat mengikuti orang tua kita. Dengan syarat beriman, Bapak sekalian. Ada apa di dalam surga? Kata Allah, tajri min tahtihal anhar. Di dalam surga itu, di dalam surga Aden ada sungai yang mengalir di bawahnya. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya, bahkan ditambah selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah telah ridho kepada mereka. Dengan ridho Allah mereka masuk surga, dan mereka pun ridho kepada Allah. Ridho apa? Ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah. Ya, Allah berikan balasan yang luar biasa, Pak. Kalau di dunia kita diberikan balasan 10 kali lipat minimal, bagaimana kalau kita diberikan balasan surga? Kata Nabi SAW, la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Surga itu kenikmatannya tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terbetik dalam hati nurani. Kita sekarang mikir bidadari indah gitu. Nanti ketika kita lihat bidadari jauh lebih indah daripada bayangan kita sekarang. Kita dengar bahwasanya di surga ada minuman dari jahe, Pak. Kita bayangkan jahe enak, hangat gitu. Ketika kita coba jauh lebih enak. Kita bayangkan ada air mengalir, sungai-sungai warna hijau gitu. Ketika kita masuk surga jauh lebih baik. Kita katakan ini jauh dugaan kita, lebih dari dugaan kita. Maka bersabar di dunia yang fana ini agar kita mendapatkan sesuatu yang jauh lebih nikmat daripada dunia. Makanya Nabi sering mengingatkan kita tentang jeleknya dunia, Pak. Kata Nabi SAW, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin ma saqat kafiran syarbata ma'in." Kalau seandainya timbangan di dunia setara di sisi Allah dengan sayap nyamuk, pasti Allah akan berikan minum untuk orang kafir. Pasti Allah tidak akan berikan minum kepada orang kafir walaupun seteguk. Namun ternyata dunia tidak lebih berat daripada sayap nyamuk. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, dunia lebih hina daripada bangkai kambing, Pak. Bukan kambing, bangkainya lebih hina, Pak. Ya.
Kalau kambing masih bisa, Pak, masih ada harganya. Ini bangkainya, Pak. Dalam riwayat lain, bangkai kambing cacat lagi. Sudah cacat, bangkai lagi. Itu lebih hina daripada dunia ini. Makanya dunia ini tidak ada harganya. Jangan sampai kita menjual agama kita karena dunia. Bahkan dibalik, kita berikan semua dunia untuk akhirat kita. Terakhir kata Allah, zalika liman khasyya rabbah. Itulah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Orang yang takut kepada Tuhannya akan memiliki 3 kesabaran. Orang yang takut kepada Tuhannya, dia akan memiliki 3 kesabaran. Dia akan sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Dia akan sabar karena dia takut kepada Tuhannya. Yang kedua, dia akan sabar dalam menjauhi maksiat. Selezat apapun maksiat di pandangan matanya, dia akan jauhi karena dia bersabar. Dia takut kepada Allah. Dan yang ketiga, dia akan bersabar dalam menghadapi musibah-musibah, takdir-takdir buruk, karena dia tahu dia takut kepada Tuhannya. Dia tidak mengatakan kecuali perkataan yang diridhoi. Dia tidak akan mengatakan seandainya, karena seandainya akan membuka pintu setan. Namun dia akan katakan qaddarallah, ini semua takdir Allah, wa ma syaa fa'al, apa yang Allah inginkan Allah lakukan. Dia akan menyebutkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Zalika liman khasyya rabbah, itu balasan untuk orang yang takut kepada Allah. Inilah akhir dari tafsir surat Al-Bayyinah yang dapat kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita pemahaman dari surat ini, surat yang agung, surat yang luar biasa, surat yang sangat penting untuk kita pahami, untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita menjadi hamba-hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Bila ada pertanyaan, kami persilakan. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.